Hai, 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 hai. Perkenalkan, nama aku Dinda. aku Claudia. Aku Tia. Aku Arini. Aku Delvina. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait kebijakan ekonomi moneter dan fiskal. Pengertian ekonomi moneter secara umum. Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Ekonomi moneter juga membahas tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Ekonomi moneter penting dalam perekonomian modern karena berkaitan dengan stabilisasi ekonomi, kesempatan kerja, stabilitas harga, dan neraca pembayaran internasional. Beberapa hal yang dibahas dalam ekonomi moneter antara lain mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, kebijakan moneter, dan krisis keuangan. Selanjutnya, pengertian ekonomi moneter menurut para ahli. Yang pertama, dari Muana Naga, pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua dari Peri Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Ada pula tujuan kebijakan moneter, yaitu secara umum, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara dengan cara mengontrol inflasi, jumlah uang yang beredar, dan juga tingkat suku bunga. Lalu secara spesifik, kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur stabilitas harga. Jadi kebijakan moneter akan menjaga tingkat inflasi agar tetap seimbang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Lalu yang kedua, kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan stabilitas harga yang terjaga, maka daya beli para masyarakat itu akan meningkat pula dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka permintaan atas suatu produk akan meningkat, di mana ketika permintaan meningkat, produksi juga akan meningkat dan membutuhkan lebih banyak pekerja. Karena itu akan meningkatkan lapangan pekerjaan baru dan juga mengurangi pengangguran. Lalu yang keempat, kebijakan moneter akan mengontrol jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu negara untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Lalu yang kelima, kebijakan moneter yang tepat dan juga baik diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar mata uang Indonesia di pasar internasional. Lalu ada pula lembaga yang mengatur kebijakan moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Pusat, di mana di Indonesia sendiri Bank Sentral itu adalah Bank BI atau biasa disebut Bank Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang BI dan kenapa BI menjadi pemegang kebijakan moneter di Indonesia. Baiklah, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa, inflasi, maupun terhadap mata uang asing nilai tukar. Bank Indonesia menjadi pemegang kebijakan moneter di Indonesia karena Bank Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Bank Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari nilai inflasi yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Lalu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan diskonto. Ini adalah kebijakan sebuah instrumen moneter yang diukur melalui suku bunga. Kondisi di mana Bank Umum meminjamkan uang kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk membuat peredaran uang lebih teratur. Yang kedua itu adalah operasi pasar terbuka. Pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah.
Yang ketiga itu adalah kebijakan rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral menaikkan dan menurunkan cadangan kas untuk bank umum. Yang keempat adalah penetapan suku bunga acuan. BI mempunyai wewenang dalam mengendalikan peredaran uang dengan melalui suku bunga. Besaran suku bunga BI menjadi acuan untuk bank-bank umum di Indonesia. Yang terakhir adalah imbauan moral. BI mengimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan maupun peningkatan suku bunga pinjaman. Di sini saya akan membahas tentang BI Rate, tujuan dan fungsinya. BI Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI untuk mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan dari BI Rate yang pertama ada mengendalikan inflasi. BI Rate digunakan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar dengan tujuan agar inflasi tetap terkendali sesuai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mengatur suku bunga, BI juga berusaha menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berpengaruh pada kegiatan ekspor, impor, dan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menyesuaikan suku bunga, BI dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Penurunan BI Rate dapat mendorong peningkatan pinjaman dari investasi, sementara kenaikan BI Rate dapat memperlambat laju kredit dan konsumsi untuk mencegah overheating ekonomi. Terus ada juga fungsi dari BI Rate. Yang pertama, mengatur likuiditas perbankan. BI Rate berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur likuiditas dalam sistem perbankan. Bank komersial menggunakan BI Rate sebagai referensi dalam menentukan suku bunga pinjaman dan simpanan mereka. Dan yang kedua, menetapkan suku bunga pinjaman. Ketika BI Rate diturunkan, bunga pinjaman bank biasanya ikut turun, sehingga memudahkan akses kredit bagi konsumen dan pelaku usaha. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan mengatur suku bunga, BI dapat memastikan bahwa aktivitas perbankan tetap stabil, mencegah lonjakan inflasi atau resesi ekonomi yang bisa mempengaruhi sektor keuangan secara keseluruhan. Jadi, BI Rate adalah instrumen penting dalam pengelolaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan tujuannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur tingkat pengeluaran dan pendapatan negara, terutama melalui pengelolaan anggaran seperti belanja negara dan penerimaan negara seperti pajak, dengan tujuan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan ini merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi. Seperti pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi dan konsumsi agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal membantu mengendalikan fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan deflasi dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama melalui proyek-proyek pembangunan, kebijakan fiskal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang keempat, ada distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi pendapatan, misalnya dengan memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada kelompok yang berpenghasilan rendah. Dan yang kelima, mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengurangi belanja publik atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat sehingga membantu menurunkan inflasi. Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perbedaan kedua tersebut terletak pada bagaimana cara mereka mengambil
langkah tersebut dan bagaimana cara mereka mempengaruhi ekonomi. Untuk kebijakan moneter itu dilaksanakan oleh bank sentral, dan sedangkan untuk kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter itu berfokus pada pengaturan uang yang beredar dan suku bunga, sedangkan untuk kebijakan fiskal itu berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua alat utama yang digunakan pemerintah dalam mengelola otoritas keuangan. Walaupun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kestabilitasan ekonomi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun kedua kebijakan ini memiliki cara beroperasi yang berbeda. Tapi mereka masih memiliki keterkaitan dalam ekonomi makro. Ada pula keterkaitan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah memiliki tujuan bersama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan juga menstabilkan mata uang, nilai tukar mata uang. Yang kedua, ada permintaan terhadap agregat. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter akan mempengaruhi permintaan terhadap agregat atau aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah inflasi dan suku bunga, di mana kebijakan fiskal yang ekspansif atau belanja besar akan meningkatkan inflasi, dan di situ pula kebijakan moneter akan mengendalikan inflasi dengan meningkatkan suku bunga. Yang keempat ada koordinasi. Dalam kondisi idealnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus saling bekerja sama agar dapat menghindari ketidakseimbangan ekonomi. Kesimpulannya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu saling terkait dalam perekonomian, di mana kebijakan fiskal itu mengatur belanja negara dan pengeluaran negara yang diatur oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter itu mengatur suku bunga dan tingkat inflasi yang diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, di mana keduanya ini harus saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan juga menghindari ketidakseimbangan ekonomi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bye!